Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel saya dengan video pembelajaran dasar manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang aliran dan teori manajemen. Video pembelajaran ini diperuntukkan untuk mata kuliah dasar manajemen yang akan diajarkan pada program studi agribisnis dan program studi agroteknologi Universitas Muslim Indonesia. Apa saja yang akan kita bahas dalam video kali ini? Yang pertama itu kita akan membahas sejarah dari manajemen itu sendiri. Lalu kita akan membahas teori-teori dalam ilmu manajemen klasik. Lalu nantinya kita akan membahas tentang aliran manajemen modern, pendekatan dalam manajemen. Yang pertama, seperti yang kita sudah bahas pada video sebelumnya, bahwa manajemen itu merupakan salah satu upaya untuk bagaimana kita mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, hal ini tentunya didasari pada sesuatu ya, tidak mungkin ada sesuatu tanpa proses terjadinya. Jadi dari sejarahnya itu sebenarnya ilmu manajemen ini sebenarnya itu sudah banyak dilakukan oleh manusia, namun manusia itu terkadang tidak menyadari prosesnya. Kita cuma menjalankan sesuatu berdasarkan insting, namun atau berdasarkan pengalaman, namun belum dituliskan dalam suatu teori atau suatu penemuan atau suatu gagasan ya. Oleh karena itulah, karena berdasarkan pengetahuan itu, maka ilmu manajemen ini kemudian dipikirkan dan kemudian dikaji secara mendalam, lalu digabungkan dengan pengalaman-pengalaman lain sehingga membentuk satu ilmu. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa ilmu manajemen itu merupakan cabang dari ilmu sosial ya. Jadi karena ilmu sosial ini merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lainnya, sehingga manajemen ini juga tentunya kita dimasukkan dalam disiplin ilmu sosial karena kita tahu bahwa manajemen itu bagaimana kita mengatur sesuatu ya. Tentunya salah satunya yang diatur adalah manusia itu sendiri. Nah, pada pertama kalinya ilmu manajemen ini muncul karena adanya revolusi industri di Inggris pada abad ke-18 ya. Jadi pada saat itu pemikir-pemikir manajemen itu memikirkan bahwa bagaimana sebenarnya menghasilkan sesuatu secara efisien dan efektif ya. Jadi karena pada saat revolusi industri itu banyak pabrik-pabrik atau industri manufaktur yang berdiri, sehingga pada saat itu dipikirkan bagaimana sebenarnya kita bisa memproduksi barang sebanyak mungkin dengan sumber daya yang seefisien mungkin. Nah, pada saat itu karena kebutuhan untuk manajemen itu sangat tinggi sehingga lahirlah ilmu manajemen ini. Nah, ilmu manajemen ini tentunya pada saat itu dibutuhkan agar bagaimana sebenarnya itu produksi bisa kita lakukan semaksimal mungkin dengan biaya yang seminimal mungkin. Ya, lalu semenjak hal tersebut ada banyak pemikiran-pemikiran lain yang saling bertentangan satu sama lain dan saling melengkapi dari ilmu manajemen itu sendiri. Nah, dari perkembangan tersebut bisa kita lihat bahwa dari ilmu manajemen itu muncul beberapa aliran-aliran ya. Di sini bisa kita lihat bahwa ada yang disebut dengan aliran manajemen klasik, di mana dari manajemen klasik itu lahir manajemen ilmiah, lalu ada juga teori organisasi klasik. Lalu selanjutnya ada aliran hubungan manusiawi,
dan aliran manajemen modern yang sering kita pakai pada hari ini. Ya, termasuk dalamnya itu adalah perilaku organisasi dan aliran kuantitatif. Ya, kita bahas aliran manajemen yang pertama, yaitu aliran manajemen klasik, di mana pada aliran manajemen klasik ini ada disebut dengan manajemen ilmiah. Nah, manajemen ilmiah ini menjelaskan bahwa metode ilmiah dapat diterapkan pada manajemen perusahaan. Dan penerapan metode ilmiah ini dianggap dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sehingga berfokus pada peningkatan produksi usaha. Nah, inilah teori manajemen yang pertama kali digunakan pada saat revolusi industri tadi. Ya, jadi yang dimaksud dengan metode ilmiah adalah bagaimana kita mencari apa yang menjadi permasalahan dari suatu hal, lalu kita mencari referensi-referensi terkait bagaimana memecahkan permasalahan itu dan menentukan metode yang cocok digunakan untuk menyelesaikan problem tersebut. Ya, jadi pada manajemen klasik ini digunakan pendekatan manajemen ilmiah untuk meningkatkan produksi usaha. Dari teori manajemen klasik itu ada juga istilahnya teori organisasi klasik, di mana dari teori organisasi klasik ini lebih menitikberatkan kepada bagaimana organisasi itu diatur secara administratif, ya. Jadi yang namanya administratif itu berkaitan erat dengan yang namanya pencatatan, ya. Jadi kalau saya kira ini penting bahwa di mana pencatatan itu kita bisa merekam semua hal-hal yang telah kita lakukan dan merekam apa yang akan kita lakukan. Jadi nanti dari aspek administratif itu organisasi atau manajer itu akan dengan mudah mengatur atau merencanakan strategi-strategi baru atau kebijakan-kebijakan baru dari bahan evaluasi atau pencatatan-pencatatan yang telah dilakukan oleh sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ya, teori organisasi klasik ini juga lebih dikenal dengan teori mesin, di mana menganggap manusia itu sebagai onderdil yang setiap saat bisa dipasang dan digonta-ganti sesuai kehendak pimpinan, ya. Ya, jadi ini maksudnya ini apabila misalnya manusia itu sudah tidak tidak relevan atau sudah tidak produktif, maka setiap saat pimpinan dapat mengganti manusia tersebut atau sumber daya tersebut sehingga kinerja perusahaan itu bisa dapat kembali normal. Nah, ini seperti sebuah mesin, ya. Misalnya kita memiliki sebuah mesin mobil, misalnya rem kita sudah aus, nah tentunya kita diganti. Nah, seperti inilah juga dalam pandangan teori organisasi klasik. Ya, dari teori organisasi klasik ini, rasionalitas, efisiensi, dan keuntungan ekonomis adalah tujuan organisasi, ya. Jadi inilah rasionalitas ini yang akan menjadi suatu yang akan dikejar dalam organisasi itu. Jadi apabila kinerja perusahaan sudah tidak rasional, tidak efisien, dan tidak memberikan keuntungan, maka barangkali ada di dalam yang perlu diganti. Ya, seperti yang dibilang ini teori mesin. Kita beralih kepada aliran manajemen yang lain, yaitu aliran manusiawi. Nah, aliran manusiawi ini muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap pendekatan klasik, karena tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja, ya. Jadi tadi kita bahas tentang teori mesin itu, di mana pimpinan itu bisa dengan sepenuh hati atau dengan sesuai dengan kehendaknya bisa mengganti karyawan-karyawan yang sudah tidak produktif lagi. Ternyata itu memunculkan kecemasan, ya, atau ketidakpuasan pada sistem manajemen tersebut, sehingga lahirlah aliran manusiawi ini.
Jadi aliran manusiawi ini berpikir bahwa jika kita menggunakan pendekatan atau kita memfokuskan kepada efisiensi dan produksi suatu usaha itu tidak sepenuhnya memberikan efisiensi produksi ya, karena bisa menyebabkan ketidakharmonisan dalam lingkungan pekerjaan. Ya, jadi sehingga aliran manusiawi ini lebih banyak berfokus kepada perilaku manusia dalam manajemen perusahaan dan lebih berfokus kepada pendekatan sosial. Nah, aliran manusiawi ini juga lebih banyak memberikan perhatian kepada karyawan secara individual. Jadi, aliran manusiawi ini lebih banyak melihat manusia sebagai motor penggerak dari suatu organisasi tersebut. Jadi, kalau manusianya ini sudah beres, maka aliran manusiawi ini berpandangan bahwa perusahaan juga akan lebih banyak berkontribusi atau memberikan produktivitas ya. Nah, pada pendekatan manusiawi ini atau aliran manusiawi ini itu lebih banyak melihat tentang bagaimana manusia dalam satu organisasi itu berhubungan dengan manusia lain. Jadi dalam aliran ini lebih difokuskan bagaimana karyawan atau manajer atau yang berada dalam stakeholder perusahaan itu lebih menghargai manusia lain sebagai penggerak dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Ya, teori manajemen selanjutnya itu adalah teori manajemen modern. Ya, teori manajemen modern ini yang pertama kita membahas itu tentang bagaimana perilaku organisasi. Nah, dari teori manajemen ini sebuah perusahaan atau sebuah organisasi akan berjalan lancar bergantung pada bagaimana perilaku organisasinya. Nah, perilaku organisasi tersebut itu tentunya sangat dipengaruhi oleh bagaimana individu-individu yang ada dalam organisasi tersebut berperilaku. Ini dari teori perilaku organisasi ini lebih banyak menekankan pada atau lebih banyak dipopulerkan oleh Abraham Maslow dengan teori segitiga Maslow-nya, di mana dalam berperilaku seorang individu itu sangat bergantung pada hierarki kebutuhan individu itu sendiri. Jadi di sini kita bisa lihat ada gambar segitiga di mana ada beberapa kebutuhan-kebutuhan yang sangat diperlukan oleh suatu individu. Jadi ya bisa kita lihat pada bagian paling bawah, kebutuhan individu itu yang paling bawah itu adalah kebutuhan fisiologis, di mana manusia itu sangat membutuhkan makanan, minuman, tidur, pakaian dan lain-lain ya. Nah, ketika kebutuhan fisiologis tersebut ini sudah terpenuhi, maka tingkat kebutuhan manusia itu akan naik level ke level yang kedua atau yang warna biru ini. Ketika kebutuhan makanan, minuman, tidur, dan pakaian itu sudah terpenuhi, maka muncul lagi kebutuhan lain, yakni adalah kebutuhan akan rasa aman ya. Nah, ketika kebutuhan rasa aman ini sudah terpenuhi, kebutuhan fisiologis rasa aman sudah terpenuhi, maka akan muncul lagi kebutuhan baru, yakni kebutuhan sosial. Nah ya, jadi kalau kita sudah merasa tidur sudah nyenyak, makan sudah kenyang, pakaian sudah bagus, terus tidur kita aman, makan kita aman ya. Nah, kita tentunya akan membutuhkan kebutuhan sosial, di mana dari kebutuhan sosial itu kita lebih banyak membutuhkan itu afeksi, relasi, kita akan membutuhkan teman, dan sebagainya. Lalu ketika kita sudah memiliki teman, ya, muncul lagi kebutuhan baru, yaitu kebutuhan akan penghargaan, di mana kita tentunya dalam bersosialisasi itu membutuhkan suatu penghargaan atau kita ingin kita diakui ya. Nah, ibaratnya itu Naruto ya, dalam pencapaiannya menjadi Hokage karena dia ingin diakui oleh desanya, seperti itu. Lalu ketika penghargaan itu sudah diakui atau sudah dipenuhi, maka
kebutuhan terakhir yang dibutuhkan oleh manusia itu adalah aktualisasi diri atau pengembangan diri atau pemenuhan ideologi. Nah, jadi dari segitiga Maslow ini tentunya kita bisa lihat bagaimana kita memperlakukan karyawan atau sumber daya manusia berdasarkan segitiga ini ya. Nah, dari segitiga ini tentunya bisa dilihat bagaimana karyawan atau sumber daya manusia itu dapat berperilaku dengan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhannya sehingga perilaku organisasi itu bisa kita arahkan sesuai dengan yang menjadi tujuan kita. Ya, teori manajemen modern lain itu adalah teori manajemen aliran kuantitatif ya. Aliran kuantitatif ini kita biasa didengar dalam istilah penelitian ya. Ada penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif. Nah, kuantitatif ini berarti adalah sesuatu yang dapat dihitung ya. Nah, ya. Berasal dari kata quantity ya atau jumlah ya. Dari aliran manajemen kuantitatif ini itu lebih hampir sama dengan aliran manajemen ilmiah di mana terdapat perumusan masalah, penyusunan satu model matematis, mendapatkan penyelesaian atas model, pengujian model, penetapan dan pengawasan hasil, pelaksana hasil dalam kegiatan implementasi. Ya, dari aliran kuantitatif ini tentunya mungkin kalian akan bertanya, ini sama saja dengan metode ilmiah. Tapi di sini perlu digarisbawahi adalah dari aliran kuantitatif ini lebih banyak menekankan kepada angka atau pencapaian ya. Angka-angka atau pencapaian suatu organisasi. Jadi dari aliran kuantitatif ini ilmunya itu sekarang bisa itu kita lihat dari ilmu riset operasi dan manajemen sains ya. Jadi nanti mungkin kalau kalian kuliah di program studi agribisnis ada yang ada mungkin program studi yang mengajarkan riset operasi, ada juga yang masuk manajemen operasional ya atau manajemen produksi. Nah, ini akan dibahas di aliran kuantitatif ini. Ya, selanjutnya kita akan membahas pendekatan-pendekatan dalam manajemen. Dan dari hal ini bisa kita lihat pendekatan manajemen di sini secara garis besar itu terbagi atas 3, yaitu yang pertama pendekatan sistem, pendekatan kontingensi, dan pendekatan keterlibatan dinamik. Ya, maksudnya di sini pendekatan manajemen adalah bagaimana seorang manajer ini memberikan pengaruh, memberikan apa istilahnya, memberikan sentuhan dalam manajemennya sehingga tujuan organisasi itu bisa tercapai secara efektif dan efisien. Ya, dari yang pertama kita akan membahas pendekatan sistem, di mana dalam pendekatan sistem ini seorang manajer itu harus memandang organisasi itu sebagai suatu kesatuan sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan. Jadi seperti kita ketahui bahwa sistem itu adalah sesuatu yang terbangun dari subsistem dan saling berkaitan satu sama lain. Jadi dalam pendekatan ini memungkinkan para manajer itu melihat organisasi sebagai satu kesatuan ya. Jadi dalam pendekatan ini manajer itu harus melihat atau memikirkan kebijakan itu tidak hanya pada bagiannya saja, tapi harus memikirkan bagian-bagian lainnya yang terkait dalam satu organisasi ini. Nah, dalam pendekatan ini manajer itu harus memikirkan bagaimana semua bagian-bagian yang ada dalam organisasi itu harus berjalan beriringan. Jangan misalnya satu bagian saja yang dipikirkan sehingga yang bagian lain itu tidak bisa meningkat performanya. Jadi dari pendekatan ini manajer itu harus memikirkan semua bagian itu harus saling berkoneksi dan saling bekerja dan saling mendukung satu sama lain. Nah, ada 2 jenis organisasi dan pendekatan sistem ini, yaitu sistem tertutup
Sistem tertutup ini maksudnya dia menganut sistem yang secara kaku atau apa yang menjadi aturan dalam suatu organisasi itu tidak boleh diganggu gugat ya, atau tidak berubah. Istilahnya ya secara kaku, sehingga tidak boleh ada pengaruh dari pihak-pihak lain. Nah, ada juga sistem yang dianut adalah sistem terbuka, di mana dalam sistem terbuka ini aturan atau budaya organisasi itu bisa secara fleksibel menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitar organisasi tersebut. Nah, pendekatan kedua yang akan kita bahas di sini adalah pendekatan kontingensi. Nah, pendekatan kontingensi ini merupakan pendekatan bisa disebut sebagai pendekatan situasional, di mana dalam mencapai teknik manajemen terbaik, dalam mencapai tujuan itu harus bergantung terhadap masalah yang dihadapi. Ya, jadi di sini manajer itu harus lebih banyak pintar-pintar melihat apa yang menjadi permasalahan dalam organisasi tersebut. Jadi dalam pendekatan ini aturan atau yang ada dalam perusahaan itu sifatnya fleksibel ya, tergantung bagaimana permasalahannya. Jadi ini lebih banyak dianut oleh sistem usaha kecil menengah barangkali ya. Sistem usaha kecil menengah di mana misalnya terjadi kenaikan harga bahan baku, maka bisa saja manajer itu membanting setir menjadi mengganti bahan baku atau apa saja ya. Nah, biasanya organisasi yang menganut manajemen ini itu tidak secara formal mengatur aturan yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, di sini tugas manajer itu sangat penting. Mengapa? Karena manajer itu harus mengidentifikasi teknik yang mana yang tepat sesuai dengan situasi dan sesuai dengan waktu dan sesuai dengan keadaan tertentu. Ya, jadi manajer itu harus pintar-pintar memastikan bahwa inilah teknik yang cocok kita pakai pada permasalahan ini di waktu ini, dan ya seperti itu. Ya, pendekatan manajemen yang lain di sini kita bisa lihat ada pendekatan manajemen keterlibatan dinamik ya. Dari pendekatan manajemen ini ditentukan bahwa faktor waktu dan hubungan manusia mempengaruhi manajemen ya. Nah, di sini mengapa disebut pendekatan dinamik? Karena waktu dan hubungan antar manusia itu sangat bersifat dinamis ya. Jadi kita tidak manusia saja itu sudah dinamis. Kadang hari ini dia bilang A, kadang besok dia bilang B, kadang hari ini dia bilang sayang, kadang 1 menit kemudian dia sudah jalan dengan yang lain. Jadi seperti itu. Nah, dalam pendekatan atau keterlibatan dinamik ini ada 6 tema teori manajemen dalam pendekatan ini, yakni yang pertama adalah pendekatan lingkungan organisasi yang baru. Jadi dalam pendekatan ini organisasi itu dipandang sebagai suatu lingkungan yang baru bagi seorang pimpinan, sehingga pimpinan harus memperdulikan lingkungan organisasi bukan hanya kepentingan dirinya saja. Ya, jadi di sini organisasi itu merupakan istilahnya sebagai diri manajer yang baru ya, dan dengan skop kerja yang lebih luas. Nah, tentunya kita sebagai manusia itu berpikir bahwa bagaimana kita memanage diri kita sendiri. Nah, beda halnya jika kita menjadi seorang pimpinan sebuah organisasi, di mana kita tidak hanya harus memperdulikan diri kita saja, tapi juga harus memperdulikan lingkungan organisasi. Jadi dalam pendekatan ini seorang manajer itu harus memikirkan juga bagaimana kepentingan manajer lain, kepentingan karyawan lain.
tapi tidak mengesampingkan kepentingan diri sendiri. Ya, pendekatan yang kedua adalah etika dan tanggung jawab sosial. Ya, jadi pandangan ini melihat bahwa dalam suatu organisasi itu terdapat nilai dan norma yang berlaku di dalam dan di luar organisasi, sehingga manajer harus memperhatikan hal tersebut sebagai budaya bagi organisasi dan sekitarnya. Nah, jadi dalam pendekatan ini, seorang manajer itu harus pandai melihat apa sebenarnya aturan main yang terjadi atau aturan main yang harus kita jalankan, ya. Jadi beda ketika kita masuk lingkungan baru, tentunya tidak akan terjadi satu lingkungan jika tidak ada aturan main di dalamnya. Jadi ya untuk memaksimalkan kinerja organisasi atau mencapai tujuan suatu organisasi, seorang manajer atau pimpinan itu harus pandai melihat nilai dan norma apa sih yang berlaku di dalam dan apa yang berlaku di luar, ya. Tujuannya adalah dia harus tahu dulu nilai dan norma di dalam organisasi agar dengan mudah dia bisa menjalankan atau menggerakkan anggota-anggotanya. Dan di luar organisasi, manajer itu harus pandai bagaimana sebenarnya menangkap peluang yang ada sesuai dengan aturan main yang ada di luar organisasi. Yang ketiga adalah pendekatan globalisasi dan manajemen. Ya, jadi dalam pendekatan ini dunia berpendapat bahwa dunia berada di depan ruang manajer. Ya, jadi maksudnya di sini ketika manajer keluar dari ruangannya, manajer akan diperhadapkan dengan luasnya dunia. Ya, mengapa? Karena di era globalisasi ini semua hal yang sudah tidak ada lagi istilah kata jauh, ya. Globalisasi seolah-olah memudarkan semua batas-batas negara atau batas-batas wilayah. Semua sekarang bisa kita akses sampai ke tempat-tempat terpencil sekalipun, ya. Nah, jadi untuk menghadapi hal tersebut, manajer itu juga tentunya harus berpikir global. Apa saja sebenarnya yang menjadi kebutuhan yang akan dilakukan oleh organisasi, ya. Jadi bagaimana juga manajer itu harus memikirkan bagaimana menangkap peluang-peluang yang ada. Untuk itu manajer itu juga harus berpikir global, ya. Ya, pendekatan selanjutnya adalah mendirikan dan memperbarui organisasi. Jadi di sini seorang manajer itu harus terus-menerus mencari jalan untuk membebaskan potensi kreativitas dari SDM-nya. Nah, jadi di sini manajer itu sangat diharuskan untuk lebih membebaskan kreativitas karyawannya demi terjadinya organisasi yang atau perusahaan yang lebih segar, ya. Nah, di sini dimungkinkan itu terjadi proses rekayasa ulang perusahaan atau re-engineering. Nah, jadi di sini dengan adanya maksudnya di sini manajer itu harus lebih terbuka, ya, lebih terbuka kepada karyawan-karyawannya untuk sama-sama memikirkan bagaimana sebenarnya organisasi ini bisa berjalan dengan baik. Bagaimana seharusnya tujuan itu bisa dicapai dengan baik, ya. Nah, disinilah pentingnya manajer, bagaimana dia menampung semua ide-ide atau kreativitas sehingga dapat dimungkinkan organisasi itu dapat selalu fresh atau sesuai dengan perkembangan zaman, ya. Lalu di sini ada pendekatan budaya dan multibudaya. Ya, jadi dari pendapat ini menganggap bahwa dalam satu organisasi itu terdapat banyak budaya. Budaya-budaya ini dibawa oleh oleh sumber daya manusia organisasi tersebut. Nah, bisa kita bayangkan bahwa misalnya dalam satu kelas ada beberapa budaya yang bisa datang dalam satu suku saja sekalipun, itu pasti berbeda budaya antara orang yang satu dengan orang yang lain. Apalagi misalnya
jika kita memiliki organisasi yang besar atau perusahaan yang besar, memungkinkan kita memiliki karyawan dari berbagai macam suku atau pulau ya. Nah, tentunya itu akan berbeda budayanya. Nah, budaya-budaya tersebut yang dibawa oleh masing-masing SDM tentunya sangat mempengaruhi kinerja dari orang-orang tersebut. Nah, disinilah pandai-pandainya manajer itu mengatur dan menjadikannya menjadi satu budaya organisasi. Jadi bagaimana manajer ini dapat merangkul semua sumber daya manusia yang membawa budaya-budaya yang berbeda, ya, sehingga menjadikannya sebagai satu budaya organisasi. Seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada pendekatan kualitas, ya. Nah, ini tentunya sangat penting di mana ada beberapa organisasi itu yang menerapkan konsep total quality management. Nah, ini lebih banyak dianut oleh organisasi-organisasi yang besar yang tujuannya untuk profit atau keuntungan, di mana menerapkan standar kualitas ya sebagai standar kinerja. Nah, jadi misalnya kita menjadi seorang karyawan itu harus mencapai standar kualitas, lalu bisa dilihat sebagai kita berkinerja dengan baik. Jika kita misalnya standar kualitasnya di bawah, kualitas kerjanya di bawah standar, nah, maka tentunya kita akan mendapat teguran atau hukuman dari pimpinan perusahaan. Ya, nah, total standar kualitas itu tentunya dijadikan standar sehingga manajer itu bisa menilai apakah karyawan ini atau standar atau SDM ini sudah kompeten atau sudah sesuai dengan apa yang dikerjakan. Nah, standar kerja ini juga biasa dikenal dengan SOP ya. Jadi misalnya kalian itu sudah sudah mengikuti organisasi-organisasi tingkat sekolah, ada biasanya istilah SOP adalah atau standar operasional prosedur. Nah, standar ini juga tentunya bisa dijadikan acuan bagi karyawan bagaimana dia harus bersikap dalam menyelesaikan tugasnya sebagai seorang karyawan. Tadi materi perkembangan aliran dan teori manajemen. Nah, jadi ada tadi kita sudah bahas ada beberapa teori dan aliran, itu tentunya bisa kita sesuaikan bagaimana kondisi-kondisi perusahaan atau kondisi organisasi, sehingga bagaimana nanti kita dapat mencapai tujuan organisasi yang kita inginkan secara efektif dan efisien. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di follow akun sosial medianya dan di subscribe channel YouTube ini untuk mendukung kami dalam terus memberikan materi-materi pembelajaran kepada kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.